Shalom, salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya di channel Terangin Aja. Kali ini kita membahas mengenai topik gereja dan hak asasi manusia. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, isu hak asasi manusia sepanjang sejarah manusia tidak pernah habis. Seolah-olah teriakan-teriakan itu terdengar semakin hari semakin keras. Di Indonesia saja isu-isu seperti ini kita dapat jumpai bahkan sampai dengan hari ini. Apalagi ini bulan-bulan yang dimana di bulan September menjelang Oktober adalah bulan-bulan dimana teriakan-teriakan atas nama isu hak asasi manusia itu semakin keras saja gitu kan, dengan berbagai macam kepentingan. Nah, saya tidak membahas soal politik di tempat ini, tapi paling tidak itulah kenyataan, itulah faktanya. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dan seperti apa sih asasi manusia di dalam kekristenan itu sendiri? Bagaimana gereja itu memandang dan bagaimana kita menyikapi tentang isu hak asasi manusia? Nah, mari kita mulai dengan pengertian hak asasi manusia dulu secara sederhana itu seperti apa sebenarnya. Eh, Pengertian umum dari hak asasi manusia atau biasa disebut atau disingkat dengan HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, ini menariknya, tidak dapat disangkal dalam sejarah awal perjalanan HAM ini sendiri, yang menjadi dasar diperjuangkannya hak untuk hidup dan diperlakukan secara bermartabat, itu justru karena pijakannya adalah alasan teologis. Alasan teologis yang bersumber, setahu saya, dalam Alkitab. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, klaim tadi dikatakan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Itu ada klaim teologis sebenarnya. Klaim teologis. Nah, tanpa alasan ini, seolah-olah bahwa hak asasi manusia itu tidak akan bisa dipahami dengan tepat. Ketika membuang unsur teologis di dalam isu hak asasi manusia, percayalah, HAM itu akan kekurangan makna, bahkan sangat sulit untuk dipahami dengan tepat sekali. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, dua unsur yang penting dalam HAM yang diteriak-teriakan adalah persamaan dan kebebasan. Di dalam konsep persamaan itu artinya pengakuan bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama atau bermartabat sebagai ciptaan Allah, dan semua manusia dijamin kebebasan hidupnya. Itu prinsip persamaan. Nah, di dalam prinsip kebebasan, tentunya kebebasan ini bukan berarti bebas melakukan apa saja, bukan, tetapi dalam artian bebas dari sebuah penindasan yang menghancurkan kehidupan itu sendiri. Jadi HAM itu seharusnya menjamin kebebasan hidup yang bernilai, bukannya menjamin hidup bebas tanpa nilai. Kenapa? Karena klaim tadi di atas, bahwa manusia itu bermartabat, manusia itu memiliki nilai, sebab manusia diciptakan oleh Allah. Ini yang menarik sekali, saudara. Nah, di dalam klaim utama pada pengakuan HAM yang tadi kita sudah bahas, yang merupakan martabat dan nilai manusia, itu merupakan berpijak dari alasan teologis. Itu artinya bahwa isu ini sangat dipengaruhi oleh sistem keyakinan seseorang dalam menjawab pertanyaan tentang siapa itu manusia. Sehingga tentunya itu akan menghasilkan berbagai interpretasi atau penafsiran dan jawaban berbeda-beda. Nah, contoh misalnya, ateis itu pasti punya jawaban sendiri dengan teori naturalismenya. Bahkan ada teori-teori yang lain di dalam kelompok ateis itu sendiri. Demikian juga kelompok teis ya, tidak dapat disangkal bahwa memang ada perbedaan dalam mendefinisikan siapa dan apa itu manusia dalam teologi masing-masing agama. Belum lagi di era postmodern ini, di mana spirit utamanya dalam memahami kebenaran ini adalah semuanya relatif atau tidak dapat dipastikan. Dan ujungnya adalah memahami hak asasi sebagai hal relatif juga. That's a problem, gitu kan. Jika nilai manusia tidak dapat dipastikan dan seperti kurs mata uang yang naik turun, ditentukan oleh keadaan dan situasi, lalu pertanyaannya untuk mereka adalah di era postmodern ini, untuk pendukung postmodern ini adalah seperti HAM seperti apa atau hak asasi manusia seperti apa yang diperjuangkan mereka melalui versi ini. Maka dalam perspektif postmodern saya melihatnya HAM itu dipahami sebagai perjuangan untuk mendapatkan jaminan bebas melakukan apa saja. Saya rasa satu-satunya yang dekat dengan dirinya adalah bukanlah kebenaran, tetapi apa yang dia rasakan. Ini sungguh mengerikan. Jadi untuk postmodern ini spiritnya adalah untuk menentukan nilai manusia bukanlah kebenaran itu sendiri, karena mereka tidak bisa kenal kebenaran, tapi apa yang saya rasakan. Nah, problemnya adalah semua orang bisa merasakan berbeda-beda.
Nah, apakah HAM itu menjamin perasaan itu? HAM itu menjamin rasa itu? Wah, itu mengerikan, saudara. Kalau saya merasa bahwa saya bisa menikmati kebebasan saya, kehidupan saya dengan cara membunuh orang, iya masa itu dilindungin? Jadi problem besar sebenarnya. Nah, oleh karena itu dalam perjuangan hak asasi manusia terdapat perbedaan pemahaman dan dalam menentukan keadilan terhadap nilai manusia itu sendiri. Sehingga untuk beberapa topik isu-isu etika ada ketidaksepakatan dalam menentukan hak siapa yang harus dibela. Misalnya isu hukuman mati oleh negara untuk kejahatan besar atau luar biasa. Hak dan keadilan siapa yang harus dilindungi? Pelaku kejahatan atau korban? Lalu kemudian isu abortus provokatus yang dikaitkan dengan identitas janin misalnya. Di sini worldview yang dipegang seseorang atau sekelompok orang itu akan memegang peran kunci luar biasa dalam memahami siapa manusia itu. Janin itu siapa? Kepentingan ibu, kepentingan anak, dan sebagainya. Antara teis dan ateis, antara pro-life dan pro-choice. Semuanya berteriak atas nama hak asasi manusia, gitu kan. Kemudian ada isu eutanasia. Ambil contoh misalnya ada sebuah negara yang memiliki kebijakan bahkan mendorong warganya untuk yang manula, rela bahkan memfasilitasi untuk melakukan eutanasia kepada para manula. Nah, kira-kira hidup siapa yang dianggap lebih berkualitas dalam konteks eutanasia ini? Yang masih produktif, menghasilkan nilai ekonomis, atau para manula yang dianggap sebagai beban ekonomi, keluarga, dan negara? Siapa menentukannya? That's a problem. Karena itu dalam hak asasi manusia, dalam pengakuan sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah, tentunya di dalamnya itu sendiri hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah yang memberi kehidupan dan hanya Tuhanlah yang berhak untuk mengambil kehidupan itu sendiri. Masih banyak isu yang lain. Misalnya isu perjuangan hak perempuan misalnya di berbagai sistem budaya tertentu misalnya ya. Entah itu isu tentang poligami, isu pernikahan dengan anak perempuan di bawah usia atau anak-anak gitu kan, sampai dengan isu dianggapnya hal lumrah bagi seorang pria melakukan pelecehan seksual kepada perempuan yang berada di luar rumah pada malam hari. Itu ada di beberapa budaya tertentu. Tidak hanya isu perkawinan juga, ada juga ini sampai kepada isu pendidikan. Bahwa dianggap laki-laki memiliki hak lebih untuk belajar ketimbang seorang perempuan. Semua itu dilakukan atas nama hak asasi manusia seorang laki-laki. Perjuangan ini tidak akan selesai. Ada begitu banyak isu-isu yang berkembang. Nah, karena itu perjuangan hak asasi manusia kini tidak hanya melawan penindasan, tetapi kini juga berjibaku untuk memastikan siapa yang bermain keluar batas, mengatasnamakan hak asasi manusia, kemudian mencari pembenaran, melakukan segala sesuatu yang diinginkan, dan mengabaikan hak asasi orang lain. HAM itu harusnya menarik manusia ke dalam garis batas hidup yang bermartabat, bukannya malah mendorong keluar batas hidup kemanusiaan. Oleh karena itu, hak asasi manusia, hak asasi itu harusnya diikuti oleh tanggung jawab asasi yang memastikan bahwa kebebasan hidup manusia berada di tempat yang mendukung kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu saya rasa kalaupun orang mengatasnamakan keyakinan tertentu, lalu kemudian melakukan pembunuhan kepada orang lain karena memiliki keyakinan berbeda, tetap itu sebuah kejahatan kemanusiaan. Tidak bisa diterima alasan demikian. Meskipun kebebasan memeluk agama atau memeluk suatu keyakinan itu dijamin juga. Tapi bukan berarti boleh membunuh orang berkeyakinan berbeda. Justru dalam konteks ini, tiap orang akan didorong untuk melihat dan menilai apakah sistem keyakinannya yang dia peluk saat ini itu sebuah sistem yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana dengan kekristenan? Simple. Saya kasih contoh sederhana saja dari pernyataan Yesus yang kalimat yang kecil, sederhana, tapi dari momen yang begitu besar. Coba nilai saja kekristenan seperti apa. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia berteriak, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kekristenan begitu berbeda dalam menanggapi perbedaan.
keyakinan. Nah, mari kita lihat sejarah singkat perjuangan hak asasi manusia secara singkat. Dan saya berkeyakinan dalam pergerakan secara hak asasi manusia ini yang menginspirasi adalah Alkitab. Saya punya keyakinan itu. Mari kita mulai. Pertama kali hak asasi manusia dikenal dalam sebuah pergerakan itu pada tahun 1215 atau 1215 di Inggris, yang kita ini sangat-sangat populer di dunia pendidikan ya, di mana muncul yang namanya Piagam Magna Carta. Ini merupakan dianggap sebagai lambang perjuangan hak asasi manusia. Dan tujuannya pada mulanya gerakan ini adalah munculnya Magna Carta ini adalah untuk membatasi monarki kekuasaan absolut seorang raja. Ini terjadi sejak masa Raja John di Inggris. Kemudian bergerak ke tahun 1689 tetap di Inggris munculnya Bill of Rights, di mana parlemen Inggris mengeluarkan undang-undang yang isinya mengatur tentang kebebasan memilih dan mengeluarkan pendapat. Undang-undang ini dipercaya mendorong lahirnya negara-negara dengan asas demokrasi, persamaan hak asasi dan kebebasan. Lalu kemudian dalam perkembangannya ini akhirnya bergerak ke Amerika, di mana melahirkan Declaration of Independence, deklarasi kemerdekaan, yang mempertegas bahwa kemerdekaan itu ialah hak manusia sejak lahir. Jadi pengakuan manusia itu diteguhkan di dalamnya. Sehingga tidak logis apabila setelah lahir seorang manusia terbelenggu dalam perbudakan. Lalu kemudian tahun 1789, The French Declaration, deklarasi Prancis menyatakan the rule of law. Ini menarik, liberté, égalité, dan fraternité. Kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. 6 Januari 1941, di dalam bayang-bayang kehancuran dunia akibat Perang Dunia Kedua, Presiden Amerika Roosevelt berpidato di depan Kongres Amerika dan mengumumkan 4 kebebasan yang dikenal dengan the four freedom, yaitu kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, kebebasan memilih agama, kebebasan dari rasa takut, bebas dari kekurangan dan kelaparan. Lalu kemudian tanggal 10 Desember 1948 di New York, 40 negara PBB, ya sebenarnya sih tidak sepenuhnya, tidak semuanya, karena ada 2 negara waktu itu yang tidak sepakat, yaitu Uni Emirat Arab dan Uni Soviet waktu itu tidak menyetujui. Tapi secara mayoritas menyetujui di tengah-tengah krisis kemanusiaan ini, di tengah-tengah krisis hancurnya budaya dan hancurnya tatanan masyarakat dunia karena Perang Dunia Kedua, mereka sepakat untuk memberlakukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, Piagam Hak Asasi Manusia tersebut berisi 30 pasal yang di dalamnya menjamin hak untuk hidup, kemerdekaan, keamanan diri, kemudian diakui kepribadiannya, pengakuan yang sama di mata hukum, kemudian masuk keluar wilayah suatu negara, menjamin asilum, kemudian mendapatkan suatu kewarganegaraan, bebas meluk agama, mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Ini dituangkan sepenuhnya di sana, dan ini merupakan proyeksi dari perjalanan begitu panjang yang dari teriakan tentang manusia itu bernilai. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia secara singkat, meskipun muncul perdebatan sejak awal dalam penyusunan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenai kepentingan mana yang lebih diutamakan, kepentingan negara atau kepentingan hak asasi manusia yang diutamakan, antara Muhammad Hatta dan Supomo tidak sependapat. Kalau menurut Muhammad Hatta, hak asasi manusia bagaimanapun juga harus diutamakan dan dijamin oleh negara, sehingga harus dimuat di dalam undang-undang, di Undang-Undang Dasar 1945, dimuat secara jelas. Nah, Supomo tidak sepaham dengan beliau. Supomo itu menganut pahami integralistik ya, yang memandang bahwa hak asasi manusia itu justru bisa jadi ancaman kalau terlalu diutamakan. Menjadi ancaman untuk memecah negara, karena dia berpikir bahwa hak asasi manusia itu seolah-olah bahwa melindungi manusia di dalam segala hal yang mereka lakukan gitu, seolah-olah tidak ada batas sama sekali. Nah, tapi di dalam finalnya Indonesia akhirnya menjaminkan hak asasi manusia tersebut di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ini bukan berarti bahwa perjuangan Indonesia ini berakhir. Ini baru permulaan, di mana komitmen secara konstitusional HAM itu dilindungi oleh negara. Ini baru permulaan. Namun dalam perjalanannya kita bisa tahu sendiri, jatuh bangun luar biasa Indonesia di dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Apalagi isu itu jika bersentuhan dari sisi politik, kekuasaan, dan uang. Sangat sulit. Sampai hari ini pun ada begitu banyak isu tentang hak asasi manusia yang tidak terselesaikan di Indonesia. Tapi itu bukan berarti kita menyerah. Tapi justru kita sebagai orang Kristen, kita didorong untuk bersama-sama memperjuangkan hak asasi manusia. Karena kekristenan itu memandang manusia itu begitu bernilai. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan lihat lebih dalam lagi bagaimanakah hak asasi manusia di dalam kekristenan itu sendiri. Nah, di dalam Alkitab, dalam Alkitab itu mencantumkan dengan tegas nilai manusia yang begitu luar biasa. Bahkan kalau bisa saya katakan begini, bahwa Alkitab ini merupakan dasar dari hak asasi manusia itu sendiri. Memang Alkitab tidak mencatat istilah HAM, namun Alkitab ini menulis tentang manusia sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah dengan martabatnya. Allah memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia dan nyawa seseorang yang tertuang di dalam perintah-perintah agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Bahkan itu dijamin oleh Allah itu sendiri. Hukum itu Allah yang mengeluarkan itu sendiri. Contoh, Keluaran 20:17 berkata begini, Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini milik sesamamu. Ini merupakan jaminan atas hak yang dimiliki manusia sehingga hak itu dapat diperjuangkan ketika ada pihak yang merampasnya atau menindasnya. Oleh karena itu saudara saya kasih Tuhan Yesus, tanpa Alkitab, hak asasi manusia tidak akan ditemukan dalam perjuangannya sepanjang sejarah. Itu klaim saya. Dalam pergerakan sejarah asasi manusia yang mulai dari Eropa, kemudian bergerak ke Amerika, lalu kemudian merambah ke seluruh dunia, di mana negara harus melindungi hak milik warganya dan tidak boleh membiarkan seorang pun merampasnya begitu saja. Di mana pernyataan ini pun juga muncul dalam pasal-pasal penting dalam konstitusi PBB. Dari mana asalnya? Bukankah Keluaran 20:17 mengatakan demikian sejak dari dulu? HAM itu menjadi mungkin untuk diperjuangkan karena Allah menjaminnya secara mutlak, tuntas dan sempurna. Itu klaim kekristenan. Di dalam 10 perintah Allah atau dikenal juga dengan hukum Musa, ya 10 hukum Musa di atas itu mengalir karakter diri Allah, sang pemberi hukum moral, yakni kasih. Jadi hukum moral itu diberikan oleh si pemberi hukum yang bermoral. Dan apakah karakter Allah yang dinyatakan dalam hukum moral tersebut? Love, kasih. Kasih sebagaimana apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22:36 dan 37. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, perhatiin baik-baik. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Alkitab juga menulis tentang terjadinya pelanggaran HAM, tidak hanya ayat di atas ya. Jadi bukan berarti Alkitab tidak ada isu yang diangkat. Ada isu diangkat dalam Alkitab tentang pelanggaran HAM. Ada begitu banyak sebenarnya. Dan di dalam bagian-bagian Alkitab ini menulis bagaimana manusia memperlakukan sesamanya dengan tidak adil. Dan tentunya Allah juga bersikap atas tindakan tersebut. Tindakan menindas, memeras, merampas, merampok itu memang dikisahkan dalam Alkitab ada. Tindakan-tindakan manusia melakukan hal tersebut dan sikap Allah membencinya. Allah tidak pernah setuju dengan hal tersebut. Ada beberapa contoh, ya saya akan ambil dengan cepat aja beberapa contoh dalam Alkitab tentang pelanggaran hak yang dicatat dalam Alkitab tentunya, dicatat dalam Alkitab. Misalnya dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Ini adalah kisah di mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia, di mana ada seseorang raja menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi dengan tujuan merampas dan menguasai hak milik orang lain. Nah, dikisahkan di pasal ini ada seorang bernama Nabot, seorang Israel, orang Yahudi yang sangat takut akan Allah, hidupnya saleh. Dia memiliki sebuah kebun anggur. Nah, ini tempatnya ini tepat bersebelahan dengan istana musim dinginnya Raja Ahab, Raja Israel waktu itu. Nah, kemudian dan berbagai pertimbangan tertentu Raja Ahab menginginkan kebun anggur tersebut karena dia merasa punya hak dia merasa bahwa secara konstitusi dilindungi ya. Dia apalagi haknya juga didukung ya. Dia raja, dia minta sesuatu, tetapi tetap dia harus menggantikan dengan kewajibannya kepada Nabot.
ya tentunya mengganti uang ataupun memindahkannya dan sebagainya. Nah, ketika dilakukan sebuah upaya untuk membeli, nah rupanya Nabot tidak setuju karena itu adalah tanah warisan nenek moyang. Itu pun dipertahankan Nabot bukan tanpa alasan, karena di dalam tradisi orang Israel yang dinyatakan dalam Imamat 25 ayat 23 sampai dengan 28, Bilangan 36 ayat 7 dan seterusnya, memang itu menjadi dasar alasan bagi Nabot kenapa tidak melepasnya. Itu adalah perintah daripada Alkitab supaya mereka tidak menjual hak warisan tanah nenek moyang, karena itu akan digunakan untuk generasi seterusnya. Waktu itu memang aset tanah itu sangat begitu penting. Kalau zaman sekarang kan orang usaha nggak butuh tanah, kita bisa online, bisa macam-macam dan sebagainya. Pada masa itu totally different, sangat berbeda sekali. Nah, dalam kondisi ini Ahab menjadi begitu sedih. Lalu istrinya, si namanya Isabel, permaisuri, itu melihat suaminya kok bersedih. Dan ketika dia mengetahui hal tersebut, nah Isabel membuat sebuah rencana begitu jahatnya. Dia menulis surat kepada tua-tua imam Yahudi, dan di dalam surat itu dia memalsukan atas nama suaminya. Dia melaporkan Nabot dengan tuduhan palsu. Nah, ketika dia sampaikan surat itu, tentunya Nabot dijerat oleh secara hukum. Dan tuduhannya itu disertai dengan saksi. Jadi Isabel itu mengambil 2 saksi, membayar 2 saksi tersebut sebagai saksi palsu untuk menyatakan bahwa memang Nabot melakukan pelanggaran, dan tuduhannya adalah tidak main-main. Yaitu tuduhannya adalah dia melawan negara, melawan raja, dan dia menghujat nama Allah. Dan tentunya Nabot tidak berdaya, dan di sidang ya tentunya juga itu sandiwara semuanya, dan Nabot akhirnya dihukum mati, dirajam batu sampai meninggal. Nah, ini isu yang di Alkitab ada gitu kan, di Alkitab ada, dan itu cukup mengerikan, bukan cukup tapi memang sangat mengerikan, tindakan pemerasan kepada orang yang tidak berdaya. Bahkan dilakukan oleh seorang penguasa yang harusnya melindungi hak milik, melindungi haknya warganya, tapi dirampas hanya karena mengingini sesuatu egonya sang raja. Ini mengerikan. Dan tentunya Allah mengetahui, dia maha tahu, dan Allah tidak sepakat, Allah tidak setuju, dan Allah mendemonstrasikan ketidaksetujuannya kepada tindakan 2 orang ini, suami istri ini, raja dan permaisurinya. Dan dengan segera tidak lama kemudian Allah menghukum mereka. Mengerikan. Mereka berdua, Ahab dan istrinya, mereka menemui ajalnya dengan cara mengenaskan. Mayat Raja Ahab tidak dikuburkan secara layak sehingga dimakan anjing. Ya, Anda bisa lihat ceritanya nanti di pasal 21 kitab 1 Raja-Raja secara detail. Tapi fokus saya adalah terjadi kejahatan dan Allah menyatakan ketidaksetujuannya. Bahkan Allah menghadapkan mereka kepada penghakiman agung, yaitu penghakiman di hadapan Allah. Jelas di sini Allah sangat tidak menghendaki, Allah sangat membenci yang namanya penindasan, yang namanya perendahan, yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Ini bukan soal agama beda keyakinan, bukan, ini soal tanah, tidak ada hubungan keyakinan. Contoh kedua misalnya ini menarik ini, Bilangan 35 ayat 9 sampai dengan 34. Ini ada sebuah kisah tentang kota perlindungan. Kota perlindungan. Di dalam kitab Bilangan ini Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan. Nah, ini menarik, agar orang-orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain, tidak sengaja ya, itu lepas daripada hukuman kematian. Orang itu bisa melarikan diri ke kota-kota perlindungan. Kenapa? Karena supaya orang-orang ini yang merasa tidak sengaja melakukannya itu bisa lepas dari hukum Israel yang kuno, yang pada masa kuno itu yang sangat amat berat. Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Lah permasalahan kan kalau mereka tidak sengaja bagaimana? Karena itu Allah sendiri mengatakan. Jadi bukan idenya manusia. Allah sendiri menyatakan pada Musa, oke, kamu bangun kota-kota pelindungan di sini supaya kalau orang itu merasa bahwa dia tidak bersalah, dan aku tidak sengaja melakukannya, bukan sebuah tindakan sengaja menghilangkan nyawa, biar lari ke sana. Biar dia lari ke sana mencari perlindungan sampai akhirnya pada masa kepemimpinan tua-tua atau hakim di tempat itu meninggal, baru dia dibebaskan. Ini tindakan yang sangat menarik, saudaraku, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi Allah pun memperhatikan tidak hanya hak daripada orang-orang yang dirugikan, hak yang merugikan saja pun Allah memperhatikan juga. Jangan sampai
terjadi ketidakadilan juga pada orang tersebut. Ya memang orang itu bersalah, tapi Allah itu adil. Setiap ganjaran harus sesuai dengan porsinya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang. Nah, itu adalah kisah sedikit tentang konteks konsep kota perlindungan. Dan konsep ini akhirnya kemudian diadopsi juga oleh gereja Kristen loh. Dengan menetapkan gereja sebagai tempat perlindungan. Pada tahun 511 dalam konsili Orleans di hadapan Raja Clovis I, setiap orang mencari suaka akan diberikan apabila berlindung di sebuah gereja pada masa itu dalam gedung-gedung lain milik gereja. Ini idenya adalah Alkitab, dari Allah sendiri menyatakannya. Sungguh menarik, sungguh luar biasa. Dan tentunya masih begitu banyak cerita-cerita dalam Alkitab mengenai hak asasi manusia. Bagaimana Allah mendorong, Allah melindungi, Allah bersikap atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Dan saya rasa contoh puncak dari Alkitab menurut saya adalah justru adalah kisah penyaliban Tuhan Yesus. Di dalam proses persidangan yang Yesus alami, itu ada proses yang begitu cacat, penuh konspirasi yang mengantarkan Yesus ke atas kayu salib. Sebuah penghukuman yang saya rasa lebih cocok diterjemahkan pembantaian, sebenarnya pembantaian habis-habisan yang begitu mengerikan dan begitu memalukan. Saksi palsu dan kesaksian yang tidak valid karena berkontradiksi satu sama lain, sampai penyelenggaraan sidang di malam hari yang terkesan terburu-buru, di luar kewajaran pada masa itu, di luar kewajaran dalam sistem tata peradilan Yahudi saat itu begitu mencolok sekali. Dan saudara, sekali lagi saya mengulang apa yang dikatakan Yesus di tengah-tengah pembantaian begitu mengerikan, dijatuhkannya vonis dan dijalankannya vonis itu di atas kayu salib. Sekali lagi saya katakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 34. Saya rasa pergerakan sejarah asasi manusia yang terjadi di Eropa itu merupakan pergerakan yang diinspirasi oleh kebenaran firman Tuhan. Orang-orang Kristen di sana berteriak karena apa yang mereka lihat, walaupun dilakukan oleh saudara sesama Kristen, mereka lihat ini bukan tindakan yang benar. Justru mereka melihat Alkitab mengajarkan bahwa nilai manusia itu begitu tinggi. Dan di atas kayu salib ditegaskan luar biasa hal ini. Tegaskan luar biasa. Bahwa Yesus menunjukkan hal yang begitu tinggi dari nilai manusia. Sekali lagi, tanpa Allah, sampai kapanpun nilai diri manusia tidak dapat ditemukan. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus menunjukkan betapa besarnya pengorbanan yang Dia lakukan untuk manusia yang Allah Tritunggal ciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus bukan dengan darah yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Penyaliban Yesus itu menyingkapkan dua hal. Besarnya kasih Allah sekaligus nilai manusia di hadapan Allah. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi siapakah manusia. Nah, Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai dengan 10 berkata demikian. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memangkautainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudaraku, di sepanjang sejarah tidak ada satupun yang pernah melukiskan status manusia sejelas Alkitab. Khususnya Mazmur 8 ini. Di awal tadi saya katakan ya bahwa isu asasi manusia tidak mungkin lepas daripada pergumulan manusia itu sendiri untuk memahami nilai manusia itu seperti apa, dan worldview, sistem keyakinan itu sangat menentukan. Nah, di dalam kekristenan kami mengklaimnya bahwa tidak ada pernyataan setegas dalam Alkitab. Khususnya salah contoh adalah di dalam Mazmur 8 ini. Penulis Mazmur menjelaskan siapa manusia itu dengan begitu indahnya.
Dia menengadah ke langit, lalu kemudian dia melihat bintang dan bulan, bukan sekedar hiasan malam, bukan, tapi dia melihatnya sebagai proyeksi suatu intelektual di balik mahakarya Allah Sang Pencipta. Penulis melihat alam semesta ini sebagai dunia yang begitu makro, yang begitu besar, yang kemudian penulis dengan segera kembali melihat ke dalam dirinya. Setelah dia melihat alam semesta, dia melihat ke dalam dirinya dan menemukan tiga realita fakta yang saling terkait. Yang pertama adalah bahwa dirinya begitu kecil dibanding dengan alam semesta. Namun begitu Allah mengasihi dirinya, dia diperhatikan dan dipelihara oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ingat tadi Allah meletakkan, itu adalah kata dipakai seperti mengatur. Seolah bahwa alam semesta ini ada diberikan Tuhan untuk manusia. Walaupun manusia itu lebih kecil daripada alam semesta. Lebih kecil. Karena secara itu makro, alam semesta itu makro dibandingkan alam semesta. Kalau dilihat dari skala, kita ini ya kecil sekali. Sangat amat kecil sekali. Nah, fakta yang kedua, realita yang kedua adalah meskipun kecil dibanding alam semesta, Allah menciptakan manusia dengan derajat di atas alam semesta. Penulis mengatakan bahwa siapakah manusia yang kau mengindahkannya, yang kau mengingatkannya, bahkan kau telah membuatnya hampir sama dengan engkau, hampir sama dengan Allah. Jadi klaim ini mengatakan bahwa manusia itu berada di atasnya alam semesta, di bawahnya Allah. Dia adalah makhluk di antara. Dia lebih tinggi dari alam semesta, tapi dia adalah ciptaan daripada Allah itu sendiri. Nah, klaim yang ketiga, Allah memberikan manusia kuasa atas alam semesta untuk dikelola. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jika manusia diciptakan di bawah Allah dan di atas alam semesta, nah bagaimana dengan posisi derajat di antara sesama manusia itu sendiri? Adakah orang tertentu yang berada di atas atau di bawah orang yang lainnya? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan membuka rahasia mengapa dalam sepanjang sejarah manusia hak asasi tidak berhenti dibicarakan dan tidak pernah berhenti diperjuangkan, tidak pernah berhenti diteriakan ketika terjadi penindasan. Allah menciptakan manusia dengan nilai yang sama. Status ekonomi, sosial, budaya, ras, politik, pendidikan, bahkan agama tidak menjadikan nilai manusia itu berbeda di hadapan Allah. Ini adalah klaim kekristenan. Hanya Alkitab yang mengakui hal demikian. Semua manusia nilai dirinya sama. Karena apa? Karena setiap manusia lepas dari semua yang saya sebutkan di atas, mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka itu saudara sekalian Tuhan Yesus, 3 implikasi dari Mazmur 8 tadi. Yang pertama, martabat atau nilai diri manusia adalah pemberian Allah dan Allah berkuasa atas manusia ciptaannya. Kedua, dalam diri manusia melekat identitas jati diri Allah yang mengasihi manusia ciptaannya itu sendiri. Yang ketiga, semua tindakan perendahan terhadap nilai diri manusia, apapun namanya, itu adalah serangan kepada pribadi Allah. Nilai sebuah mahakarya itu ditentukan oleh Sang Pencipta karya tersebut. Amsal pasal 14:31 berkata begini, siapa yang menindas orang lemah menghina penciptanya. Nah, karena adanya persamaan nilai diri inilah, maka hak asasi menjadi mungkin untuk diperjuangkan. Justru perjuangan hak asasi manusia ketika terjadi penindasan, itu dasarnya adalah karena Allah tidak menghendaki setiap manusia merendahkan orang lain. Allah menanamkan kesadaran dan diri manusia bahwa dia bermartabat. Allah memberikan hukumnya kepada manusia, menegaskan bahwa Allah tidak sepakat, tidak setuju dengan penindasan itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat kepada proses penciptaan manusia, maka kita bisa melihat bahwa martabat manusia itu ditegakkan sejak penciptaan itu sendiri. Ya, sekali lagi martabat manusia itu ditegakkan sejak penciptaan manusia itu sendiri. Menurut John Stott dalam bukunya Isu-isu Global menantang kepemimpinan Kristiani, dia katakan bahwa martabat manusia, makhluk manusia itu diutarakan dalam 3 kalimat beruntun dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28. Yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan yang ketiga, Allah memberkati mereka,
Lalu berfirman kepada mereka, penuhilah bumi dan takluk karena itu. Nah, ketiga frase ini dalam Alkitab itu akan memunculkan 3 hubungan unik yang mengemukakan, yang menegaskan martabat manusia itu. Yang pertama adalah frase pertama begini, hubungan manusia dengan Allah, menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan Allah itu ada. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu mencakup kualitas rasional, moral, dan spiritual. Gampangnya begini. Dari ketiga hal ini membedakan manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Dalam rasional, dalam moral, dan spiritual, ini adalah 3 hal yang merangkai, yang mendasari setiap relasi. Manusia adalah pribadi, dia bisa berelasi. Dengan 3 hal ini, manusia juga bisa berelasi memungkinkan manusia berelasi dengan Allah. Maka karena itu, John Stott menyimpulkan, maka manusia memiliki hak untuk beragama, menyiarkan agamanya, menjalankan ibadah agama, kebebasan untuk berpikir, mengambil keputusan menurut hati nurani, semuanya berada dalam kaitannya dengan hubungan manusia dengan Allah. Jadi, pernyataan bahwa manusia diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah, itu akhirnya menimbulkan hak dalam diri manusia. Dan itu tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Itulah kenapa dalam kekristenan kami meyakini, kami meneladani dan kami telah ditunjukkan bagaimana Allah menunjukkan sikapnya atas ketidaksetujuan atas dosa manusia, yaitu dia mati di kayu salib. Dia menunjukkan kasihnya, bukan memaksa. Yang kedua, dari frasa yang kedua adalah menunjukkan adanya hubungan antar manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga ia juga memberkati relasi antar manusia, termasuk hal yang berkaitan dengan akibat dari relasi dari hubungan itu sendiri. Dengan demikian hak manusia untuk berelasi, bersahabat, menikah, kemudian membentuk keluarga, kemudian hak untuk berkumpul, kemudian untuk mengumumkakan pendapat dalam relasi antar sesama, itu harus diterima dan harus dihormati. Allah mengatakan laki-laki dan perempuan. Manusia laki-laki dan perempuan punya keunikan masing-masing dan harus dihargai masing-masing. Dan itu menyimbolkan sebagai makhluk sosial di dalamnya. Dan itu dijamin oleh Allah juga. Makna yang ketiga, dari frase ketiga. Frase ini mengatakan bahwa hubungan antara manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Jadi manusia diciptakan untuk mengolah bumi, berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya. Dengan demikian manusia diberikan hak untuk bekerja, memiliki karir, kemudian hak untuk beristirahat, hak untuk memperoleh sandang, pangan, rumah yang nyaman dan sehat. Dan memperoleh hak untuk bebas dari penyakit, kemiskinan, keterbelakangan, dan hak untuk menikmati udara dan air bersih. Paling tidak ini ada John Stott yang disampaikan oleh John Stott. Nah, saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat 3 hubungan unik ini sebenarnya sudah diwakili semuanya, bahkan dituangkan di dalam piagam PBB dan sebagainya. Dan semuanya itu yang piagam PBB lakukan itu diinspirasi dari Alkitab. Pencarian manusia akan hasil manusia itu justru menegaskan, bahkan membuat sadar kalau memang mau diperbandingkan apakah kekristenan itu mendukung nilai-nilai kemanusiaan, silakan Alkitab terbuka untuk diuji. Nah, mari kita lihat sekali lagi mengenai nilai manusia, tapi kita lihat dari sisi hukum Allah. Hukum Allah menegaskan nilai seorang manusia. Hak asasi memang diberikan Tuhan, tetapi hak asasi itu telah dipermainkan oleh manusia itu sendiri. Kasus pembunuhan Kain dan Habel, bahkan sebelum kasus pembunuhan Kain dan Habel, bagaimana manusia tidak bisa menghargai nilai dirinya sebagaimana Allah ciptakan. Sehingga manusia memberontak kepada Allah, ingin menjadi seperti Allah, tidak puas dengan dirinya sebagai manusia. Dia mau keluar dari kemanusiaannya, itu istilah saya. Nah, saudara sangat dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu, ketika manusia yang lain mempermainkan manusia yang lainnya, ya, menindas manusia yang lainnya, ya tentunya pada saat itu juga akan muncul dengan segera hukum yang akan mengatur seluruh masyarakat. Itu yang dilakukan oleh Allah. Inilah mengapa dalam Kejadian 9 ayat 6, Allah memberikan prinsip hukum yang menunjukkan sejauh mana batas hak yang dimiliki manusia, sekaligus menegaskan berapa nilai manusia secara jelas. Jadi ada batas dan sekaligus menegaskan nilai manusia. Itu tertuang dalam Kejadian 9 ayat 6. Berkata begini, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri.
Nah ini menarik ya, ini menarik. Tapi saya tidak akan membahas lebih dalam berkaitan hukuman mati dan sebagainya. Tapi di ayat ini Allah sendiri menyatakan dengan jelas nilai manusia dan hukum yang mengikuti dengan segera untuk melindunginya. Nilai manusia ditegaskan oleh hukum yang dibuat oleh Tuhan yang menciptakan manusia. Mengapa? Nah ini. Jadi dalam klaim Kristen mengatakan nilai manusia itu ditegaskan, bukan ditemukan oleh manusia, bukan. Nilai manusia bukan ditentukan oleh manusia itu sendiri, bukan. Tapi Allah. Nilai manusia ditegaskan oleh hukum yang dibuat oleh Tuhan yang menciptakan manusia. Why? Mengapa? Satu, sebab hukum memastikan bahwa manusia dinilai dengan ukuran yang adil atau sepatutnya. Dan klaim Kristen mengatakan Allah adalah maha adil. Yang kedua, sebab ciptaan tidak dapat menentukan nilai dirinya. Sang penciptalah yang menentukan sebuah nilai dari karyanya. Karya itu Kejadian 9 ayat 6 itu menegaskan bahwa nilai manusia itu sangat tinggi, melampaui segala ciptaan yang ada. Nilai manusia adalah seharga manusia, ditegaskan. Nyawa dengan nyawa. Itu harga sebenarnya. Dengan apakah manusia bisa disamakan harganya? Gak ada selain ya manusia adalah manusia dengan manusia itu sendiri. Penekanan hati ini ada pada nilai manusianya. Baru kemudian konsekuensi yang mengikutinya sebagai bentuk perlindungan kepada nilai manusia itu sendiri. Jadi nilai manusia sekali lagi hanya bisa dibicarakan dari sudut manusia sebagai ciptaan Allah yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Di sini terletak asas manusia, nilai diri yang bermartabat menuntut perlakuan yang bermartabat. Kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri, kata Yesus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu kita harus paham betul, kita harus paham benar bahwa tidak ada ceritanya asasi manusia, hak asasi tanpa tanggung jawab asasi. Tidak ada ceritanya begitu. Kenapa? Sebab kita ada ciptaan Allah. Kita bertanggung jawab penuh kepada Allah. Nah, karena itu berbicara tentang asasi manusia tanpa mengerti statusnya sebagai ciptaan yang menerima mandat yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, justru akan mendatangkan bencana kepada kemanusiaan. Semakin ia berbicara tentang hak, semakin ia merusak dirinya dan kemanusiaan itu sendiri. Banyak orang fasih berbicara atas nama hak, namun banyak juga yang gagal berbicara tentang atas nama kasih. Saya bisa ilustrasikan tentang hak asasi dan tanggung jawab asasi itu seperti ini. Dalam semua olahraga yang dipertandingkan atau cabang olahraga yang dipertandingkan, itu dipastikan semua itu memiliki peraturan yang namanya juga dipertandingkan gitu kan. Nah, bisa dibayangkan apabila dalam sebuah pertandingan sepak bola, kita ambil contoh sepak bola saja, semua pemain bergerak bebas dan membawa bola dengan tangannya, kemudian berlari keluar lapangan. Sudah pasti wasit akan meniupkan peluit dan memberikan peringatan, bahkan bisa jadi kartu merah. Nah, tapi apa jadinya apabila pemain yang mendapatkan peringatan dan teguran, bukan konsekuensi kartu merah dari wasit, kemudian tidak terima dan dia dengan alasan bahwa wasit telah mengekang haknya untuk bergerak bebas. Nah, pemain bola tersebut tidak mengerti, sebenarnya tidak mengerti itu pemainnya, bahwa di permainan bola itu ada aturan. Di dalam aturan itu ada kewajiban yang mereka harus ikuti gitu kan. Mereka harus ikuti. Atau ada sebuah keharusan yang harus dipatuhi. Dan justru itu akan menjamin permainan jadi menarik. Jadi menarik. Anda bisa bayangkan kalau permainan tanpa aturan, main bola tanpa aturan dan sebagainya. Itu menjadi tontonan sangat aneh. Sangat aneh luar biasa. Justru olahraga sepak bola diminati banyak orang karena peraturan. Karena salah satunya adalah peraturannya itu memungkinkan menjadi sajian yang sangat amat menarik bagi pencinta bola tentunya. Bagi pencinta bola. Karena itu asasi manusia itu memberikan kebebasan, yes. Tapi tanggung jawab asasi memberikan batasan sejauh mana hak asasi tersebut dapat bergerak bebas. Sama dengan permainan bola. Pemain bola tersebut bebas bergerak selama mereka ada di dalam garis lapangan tersebut. Sekali lagi ya, pemain bola itu bebas bergerak selama mereka berada di dalam garis dan selama mereka ada di dalam peraturan yang berlaku. Nah, itu penggambaran saya tentang hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Nah, dalam Galatia 5:13 misalnya, Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Orang Kristen adalah manusia yang merdeka, ditebus oleh Kristus. Yes, amin. Karena itu
Ada tuntutan untuk hidup sebagai manusia merdeka. Jangan dilupakan itu. Yang telah terbebas dari perhambaan dosa. Kita adalah orang yang tidak terikat oleh dosa. Karena itu kita bebas untuk mengasihi. Kita bebas untuk hidup benar. Dan dalam kebenaran Allah mengatakan bahwa menghormati manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan adalah kebenaran Allah itu sendiri. Nah, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 10, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10-11 berkata begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi dalam klaim Kristen hak asasi manusia itu justru itu ditegakkan oleh karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mengasihi manusia, dan kita telah ditebus oleh Allah karena kasih-Nya, oleh karena kita bisa mengasihi sesama kita. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus di atas kayu salib. Dia mati bagi sesamanya. Dia menunjukkan bahwa perbedaan, dia tidak sepakat dengan dosa manusia. Tapi dia tunjukkan perbedaan dengan cara menunjukkan kasih kepada mereka. Sungguh tinggi nilai Kristiani. Tanggung jawab asasi atas hak asasi menjamin keharmonisan hidup. Sebaliknya, kebebasan tanpa tanggung jawab asasi adalah tindakan yang mengancam kehidupan itu sendiri. Kita sebagai orang Kristen, justru kita ditantang untuk menyuarakan hak asasi manusia. Bahwa Allah menjamin, Allah melindunginya. Dan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus menunjukkan di dalam kasih kita kepada orang lain. Di dalam respect kepada mereka. Kita mengasihi mereka karena Allah mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.